Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi dengan saya, Yan Sukmawan, pada seri tutorial R dan R Studio. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tutorial yang biasa saya berikan, yaitu bagaimana cara membuat bar plot yang dikombinasikan dengan hasil uji BNJ atau uji Tukey. Baik, langkah pertama, seperti biasa kita perlu mengimport dataset. Saya akan import dari Excel. Ini dia datanya. Kita klik open dan kita klik import. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu data yang akan kita gunakan. Ini adalah percobaan faktorial dalam rancangan acak kelompok. Ada 3 kelompok yang digunakan. Kemudian faktor pertama adalah konsentrasi auksin dengan 4 taraf, A0, A1, A2, A3. Dan faktor kedua adalah dosis pupuk urea, terdiri atas 4 taraf juga. Kemudian variabel pengamatan yang digunakan adalah jumlah daun, disingkat dengan JD. Sehingga kita punya 48 observasi. Oke, kita kembali ke sintaks R yang sudah saya buat. Kita akan merename dataset contoh data dengan nama baru, yaitu daun, huruf kecil semua. Kita run. Kemudian kita akan tampilkan struktur datanya. Ya, ini dia struktur dari data. Kemudian kita akan ubah kelompok, auksin, serta urea menjadi faktor. Kita run. 1, 2, 3. Berikutnya kita akan lakukan ANOVA atau analisis seragam untuk variabel pengamatan jumlah daun. Kita perlu masukkan sumber keragaman kelompok, auksin, dan urea dihubungkan dengan simbol bintang untuk menampilkan interaksi antara keduanya. Dataset yang saya gunakan adalah dataset dengan nama baru, yaitu daun. Kita run. Kemudian kita tampilkan summary-nya. Oke, ini dia. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk hasil ANOVA ini. Dari ANOVA yang sudah kita lakukan, terlihat bahwasanya pengaruh faktor 1 dan faktor kedua ini menunjukkan interaksi yang nyata ditandai dengan simbol bintang 1. Ya, sehingga untuk uji BNJ kita akan fokus pada pengaruh interaksi antara auksin dan urea. Ya, kita tidak analisis untuk faktor kedua urea karena interaksinya nyata. Oke, berikutnya kita akan menuju ke pembuatan bar plot. Kita perlu mengaktifkan beberapa package yang diperlukan, yaitu ggplot2, kemudian ggtemps, library mulcomview, dan dplyr. Kita aktifkan keempatnya. Oke. Setelah aktif, kita akan membuat nama baru untuk ANOVA ini. Saya beri nama model 3. Isinya sama seperti ANOVA. Kita run. Kemudian kita akan menampilkan ringkasan dari model 3 ini untuk menampilkan nilai tengah. Inti ini adalah nilai tengah. Kemudian simpangan baku atau standard of deviation dari variabel pengamatan jumlah daun. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan uji Tukey
dan kita tampilkan hasilnya. Ini adalah hasil perhitungannya, cukup panjang. Oke, kita skip ya untuk penjelasannya. Kita langsung ke menampilkan huruf notasi dengan nama CLD. Kemudian kita tampilkan, ini adalah notasinya yang akan kita gabungkan dengan nilai tengah dan standard of deviation yang sudah kita buat tadi. Oke, kita tampilkan tabelnya. Ini adalah tabel ringkasan dari perlakuan auksin serta urea dalam bentuk interaksi. Ini adalah nilai tengahnya. Ini adalah simpangan bakunya, serta ini adalah huruf notasinya. Mulai dari A sampai B. Oke, kita berikutnya akan menuju ke pembuatan bar plot, yang ini adalah inti dari tutorial ini. Saya akan memberi nama plot, ya. Kita gunakan ggplot dari dataset ringkasan, ya. Ya, kemudian untuk sumbu X-nya adalah konsentrasi auksin, serta sumbu Y-nya adalah nilai tengah dari variabel pengamatan jumlah daun yang sudah kita tampilkan tadi. Kemudian kita buat fill-nya itu dosis urea, ya, faktor kedua. Kita akan buat plot dalam bentuk diagram batang atau bar plot. Ya, kita tidak akan tampilkan legendanya. Kemudian kita tambahkan di sini Guillaume_error bar untuk menampilkan simpangan baku. Nah, jadi ada sumbu Y minimumnya, nilai tengah dikurangi standar deviasi, dan sumbu Y maksimumnya adalah nilai tengah ditambah standar deviasi. Ini adalah lebar dari garis simpangan baku 0,2. Kemudian saya buat dalam bentuk facet, ya, untuk mengelompokkan dalam kelompok urea supaya lebih mudah nanti diinterpretasikan. Oke, kemudian di sini saya tadi sudah menampilkan notasi dalam bentuk huruf, ya, sehingga kita akan tambahkan juga Guillaume_text, ya, untuk menampilkan label berupa huruf notasi dari uji Tukey atau uji BNJ yang kita gunakan. Kemudian ini pengaturannya ini bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Nilai sumbu X, ya, nilai skala sumbu yang digunakan juga ini bisa disesuaikan dengan nilai tengah dari data kita. Di sini untuk sumbu Y maksimumnya saya buat 27 karena data yang digunakan itu tadi yang paling tinggi adalah 20,8, ya, sehingga untuk 27 saya kira sudah cukup, ya. Ini juga bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan dan data pengamatan kita. Kemudian untuk nama sumbu X saya beri nama konsentrasi auksin dalam satuan ppm, serta sumbu Y dengan nama jumlah daun dalam satuan helai. Oke, kita run. Kita tampilkan plotnya. Maaf. Oke, ini dia. Kita coba zoom. Seperti ini. Ya, ini diagram batangnya sudah dikelompokkan berdasarkan dosis urea. N0, N1, N2, dan N3. Kemudian ini, ya, simpangan bakunya. Di atasnya ada huruf notasi. Nah, ini sudah cukup bagus. Kemudian kita coba percantik lagi tampilannya dengan mengubah nama skalanya, skala sumbu X-nya. Kita lanjutkan. Ya, kita ubah skalanya menjadi angka konsentrasi. Ya, ini dia. Kita lihat lagi zoomnya. Ya, ini sudah berubah skalanya 0, 100, 200, dan 300. Kemudian kita lanjutkan dengan mengubah label facet ini
N0, N1, N2, dan N3. Kita perlu buat vektornya terlebih dahulu. N0 itu untuk urea 10 gram, N1 untuk urea, N0 itu untuk urea 10 gram, 0 gram, N1 untuk urea 10 gram, N2 untuk urea 20 gram, serta N3 untuk urea 30 gram. Kita run, kemudian kita buat lagi plotnya. Saya beri nama dengan plot 1. Ini sama seperti yang lalu. Ya, hanya ada tambahan keterangan dari vektor yang sudah kita buat. Kita coba run. Kita tampilkan plot 1 dengan ditambah nama sumbu X yang sudah kita buat tadi. Kita run lagi. Oke, ini dia plotnya. Nama facet, label facet sudah berubah, kemudian label sumbu X juga sudah berubah. Oke, kita bisa ya percantik lagi tampilannya dengan menghilangkan warna background ini, serta kita tambahkan nanti garis ya, warna hitam. Oke, kita run. Oke, ini dia. Ini adalah bar plot yang sudah bisa kita gunakan untuk publikasi ilmiah. Nah, sudah jauh lebih baik dari yang awal tadi. Ya, mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat untuk membantu kita dalam publikasi ilmiah. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.